Ya, halo Bola Supporter. Selamat datang kembali di kanal YouTube bolasport.com. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang kita mau apa ya? Mungkin kayak react pertandingan timnas Indonesia tadi malam pada hari Selasa 16 November kemarin melawan Afghanistan yang kita tahu hasilnya timnas Indonesia waktu itu kalah 1-0 dari Afghanistan. Nah, ini di sini saya Hugo Ardianto bersama kedua teman saya Abdul Rohman dan Ibnu, kami akan ngobrolin nih react gimana sih sebenarnya pertandingan timnas tadi malam tadi. Ini kami recordnya sehari setelah timnas main. Bagus gak sih sebenarnya? Kalau dari aku sendiri sih, aku kemarin nonton timnas waktu 5 menit pertama aku merasanya wah ini bagus juga nih, ciri khas Sinteyong dengan formasinya yang cair buat kayak Elkan Bagot tiba-tiba di kiri, terus Arhan tiba-tiba di jadi back tengah, itu udah bagus. Tapi kok habis 5 menit malah lah ngapain nih timnas jelek banget sih. Kalau aku gayanya kayak gitu. Kalian setuju gak sih? Dulu aja. Aku dulu ya. Kalau gue pribadi sih agak beda nih sama Mas Hugo nih. Kalau kan setiap orang kan pasti punya pemain masing-masing ya. Iya. Permainan timnas. Kalau gue pribadi sih udah mulai kayak menikmati aja gitu sebagai penonton permainan 1-2 dibandingkan yang di pelatih era-era sebelumnya yang biasa kan ciri khasnya umpan lambung. Sedangkan di era Sinteyong ini menunjukkan gimana sinyalnya Abdul agak jelek deh kayaknya. Umpan 1-2 bilanya nggak langsung overlap ke depan masuk. Berarti intinya kayak udah mulai umpan-umpan gitu. Iya. Tapi kan kalau kita lihat waktu menit-menit 20, menit-menit 30 itu kan kita ngandalin banget tuh umpan-umpan lambung. Ya enggak, Nuk? Kamu dari tontonan mau? Ya. Dari 5 menit awal sih ya kayak Mas Hugo bilang enak sih mainnya. Tapi Afghanistan itu mainnya juga rapi. Terus pressing mereka itu juga rapi antar di lini depan, di lini pertahanan timnas itu rapi dan terstruktur gitu loh. Jadi kayak pemain timnas ini kayak dipaksa buat umpan-umpan lambung ke depan dari sayap itu kayak dipaksa itu loh dari pemain timnas Afghanistan. Itu yang aku lihat sih sebenarnya. Tapi ya nggak banyak. Ya itu salah satu kayak yang membuat timnas itu kayak sulit membangun serangan. Jadi kayak agak maksain umpan-umpan ke depan. Nah di depan itu kayak kualitas pemain kita kayak ya bisa sih untuk ngelewatin satu pemain, tapi untuk berhadapan langsung satu-satu setelah mendapat umpan itu kayak agak sulit gitu loh. Jadi kerap kali kalau udah menerima umpan dari belakang itu kayak mereka udah ketahuan posisinya di mana. Dari situ kayak pemain kita kayak sedikit grogi gak fokus, bola jadi hilang, bola jadi kesempatan buat ngecetak gol jadi hilang gitu aja. Ya ada 1, 2, 3 yang berhasil dikonversikan jadi tembakan, jadi shootingan, tapi ya enggak target banget sih. Itu sih Mas, berawal dari pressing ketatnya Afghanistan. Iya, kalau kita lihat pressing Afghanistan tuh aku malah jadi ingat waktu lawan Australia kemarin di timnas U23 itu, kan pressing Australia edan-edanan banget lah.
kita di bola di lini belakang aja pemain Australia ada 5 berani masuk kotak penalti. Iya. Ya kayak Afghanistan kemarin kan ada sekitar 4 sampai 5 yang berada di kotak di sisi lapangan timnas. Padahal pas waktu lawan Taiwan itu justru timnas yang mendominasi, yang kerap pressing, kerap counter press, dan dan Taiwan itu kayak kelihatan banget kewalahan itu loh. Justru pas ini kayak ya seperti kayak Australia kemarin, timnas ya kayak di kandang gitu. Jadi sulit lah untuk bangun kreativitas, bangun serangan dari belakang. Meskipun ada 1-2 peluang yang bagus banget sebenarnya yang didapat Dedik sama Witan itu. Tapi pada merhatiin nggak sih pas main timnas itu ngoper-ngoper bola ke belakang yang mengarahkan ke kiper tuh, itu bisa bilang sport jantung banget sih buat nonton tuh, apalagi kontur lapangan yang notabene kurang bagus lah buat kayak gitu, itu bisa cukup bahaya. Di Tangerang ya malah lapangannya. Iya. Cukup resiko juga sih permainan bola-bola kayak gitu, ngoper build up dari belakang, apalagi Afghanistan punya pemain-pemain cepat yang bisa merebut bola tuh. Khawatir juga kalau misalkan ada kesalahan blunder lah istilah dari Emre Andi. Sempat juga kan tuh dia agak sedikit panik, bola yang harusnya ke depan malah out jadi out gitu. Itu yang jadi pusat perhatian banget. Iya, aku juga heran banget sih sama Riyandi, berani banget ya orang, dia kayak nggak mau itu kan nendang bola jauh ke depan gitu, maunya lempar gitu. Iya. Ya, kalau diumpan jauh ke depan ya peluangnya lebih banyak diambil Afghanistan dibanding ambil ke Indonesia. Dari postur udah kalah sih menurutku, yang ya Riyandi ya mungkin kentil-kentilan gitulah buat umpan ke samping kanan. Karena kan yang aku lihat kan yang kemarin Arhan sama yang jadi playmakernya menurutku. Yang jadi Arhan kan nggak overlap. Dia kalau ada serangan dia masuk ke tengah. Sama Bagot juga naik. Ya. Jadi malah Egy nggak sih yang kayak underperform ya? Egy terus siapa lagi ya? Dedi lumayan lah. Ricky Kambuaya agak kurang belum. Evan Dimas juga. Kalau menurutku malah Ricky Kambuaya malah bagus ya. Kelihatan sentral banget sentral banget di tengah, apalagi dengan bolanya nempel banget itu di kaki si Ricky Kambuaya. Kelihatan nempel gitu. Kelihatan seperti kayak di main futsal gitu. Tapi soal tadi nih yang postur nih, pada penasaran gak sih sama strategi dari Sintayong yang selalu menugaskan si Arhan ngambil lemparan jarak jauh, sedangkan dari segi postur itu udah dipastikan kalah tuh, tapi kenapa masih dilakuin? Agak penasaran juga sih, apa emang cuma nyari keberuntungan atau gimana? Gitu sih. Kalau dulu kan kita punya kayak Adam Ghaffar, punya Taufik juga lumayan tinggi kan, Taufik Hidayat. Kalau sekarang kan taruhnya siapa di depan? Egy, terus Witan kemarin taruh depan juga, gantinya Irfan Jaya. Kemarin juga kayak ngandelin si Elkan Bagot juga tuh pas lemparan jarak jauh si Arhan Elkan Bagot atau enggak Fahrudin. Iya. Emang agak lemah juga sih kita, masalah postur yang tinggi itu lebih banyak di back ya daripada di depan ya. Kalau proses gol Afghanistan, menurutmu golnya sebenarnya worth it nggak? Nah, gimana ya, udah akhir-akhir pertandingan ya, mungkin fokusnya udah menurun ya gitu sih menurutku. Menurutku wajar sih kalau kegulan menit-menit akhir lah. Sintayong juga kalau wajar nyoroti ya, akuin sih kalau kondisinya timnas belum fit sepenuhnya, belum bugar sepenuhnya, jadi
Menurutku gol-gol di menit-menit akhir itu wajar sih. Dari awal Potongan juga gol. udah ditekan press sama press ketatnya Afghanistan. Ya mungkin itu buah hasil dari Afghanistan sendiri sih, yang manfaatin kesalahan sendiri. Aku sebenarnya kayak udah batin sih waktu itu kan serangan Potongan balik juga ya. sih bisa dibilang nggak? Gimana dulu? Apa? Colongan juga sih itu bisa dibilang golnya tuh ya harusnya kita bisa meraih 1 poin malah kebobolan. Malah kebobolan, Lini malah belakangnya saling nunggu tuh, saling nunggu siapa nih yang mau ngambil nih, bingung tuh. Harusnya nggak kan ada yang berani ada salah motong. satu lah yang niat, iya, yang ada inisiatif lah buat ngebuang bola lah kemana gitu keluar, bandingan saling nunggu kayak kemarin semalam gitu. Berarti paling enggak kayak kalau misalnya kita bikin list gitu, ada berapa ya kekurangan-kekurangan yang kira-kira bisa kita soroti. Kayak pertama itu lini depan yang kurang kreasi ya, kurang kreatif dalam menciptakan peluang. Nggak setuju nggak? Ya, Terus lini tengah mungkin agak perannya dari Evan Dimas untuk mengatur bola, Rahmat Irianto juga ditekan terus, jadinya nggak bisa mengalirkan bola dengan enak ya. Sementara lini belakang mungkin PR-nya ya di menit-menit akhir doang sih, setelah Bagot keluar terutama itu. Iya. Iya. Nah kalau ini kan, kalau misalnya kita bayangin kan katanya Sintayong lagi minta 4 pemain keturunan ya buat diproses sama PSSI. Sandy Walsh, Jordi Amat, Nigel, sama satu lagi siapa? Kevin Dix. Kira-kira membantu gak ya kalau di Piala AFF? Tapi mayoritas itu tempat-tempatnya posisinya bertahan semua ya. Tapi beberapa bisa kayak dimainin kandang gitu. Berfungsi. Sintayong kan sukanya juga kayak gitu. Kayak Irianto juga dicairin ke gelandang gitu. Kalau aku belum lihat sih siapa tuh gimana 4 pemain ini, tapi kalau mereka juga underperform ya percuma sih menurutku Mas. Lebih baik maksimalin yang ada sih, yang saat ini ada di Liga 1 misalnya. Maka ada banyak potensi yang belum dimanfaatin dengan baik, meskipun ya mungkin ada yang tidak sesuai keinginannya, seperti udah tua kayak apa nggak tinggi sih ya, mungkin ya itu. Tapi kalau dia lagi bagus-bagusnya ya kenapa nggak dicoba gitu loh, daripada ngotot pemain keturunan tapi di sana juga underperform, ya aslinya percuma sih. Kalau pemain keturunan kan nanti juga butuh adaptasi lagi, masih butuh mengenal lagi, jadi kayak gambling sih menurutku. Ya sulit. Soal dikit nambahin soal uji coba tadi, menurutku juga soal hasil uji coba tadi ya, menurutku ya mungkin Sintayong nggak total sih menurutku. Kalau ada beberapa faktor emang seperti fisik yang belum siap, terus strategi yang nggak berjalan lancar, terus postur tubuh yang kurang sih. Tapi emang permainan tadi emang jauh sama kayak permainan Taiwan kemarin. Nah menurutku sih mungkin ini malah jadi strategi lainnya dari Sintayong. Dia kan cuma ingin masih ingin otak-atik pemain untuk Piala AFF. Jadi beberapa pemain yang Dedik Setiawan yang di Liga 1 baru cetak 1 gol dipasang starter. Terus Elkan Bagot yang baru datang juga berani dipasang starter. Padahal Victor Igbunivo di
laga-laga kemarin kan itu bagus banget mainnya. Menurutku ini juga Mas kayak apa ya? Dia itu Sintayong itu ya juga ingin nggak mau strateginya itu dilihat bocor itu loh, dilihat-lihat itu loh. Menurutku sih itu sih menurutku. Kayak kan timnas Indonesia kan mudah expose kan kalau ada rasa soal gitu. Jadi ya mungkin ada rasa kekhawatiran dari Sintayong kalau misalkan dicuri lah. Iya, apalagi kayak dia nggak tahu nih Sintayong apakah benar mau disiarin atau enggak. Karena kan di pertandingan sebelumnya kan dia sempat nolak tuh pas di bulan Mei itu kan dia sempat nolak laga lawan disiarin. Ya kan beberapa kali kan orangnya kan nggak mau kan kalau ada siaran, tapi ujung-ujungnya juga disiarin, siar. Iya, mungkin beda sih kalau gitu. Dengan alasan buat membahagiakan masyarakat Indonesia. Ya lihat nanti, menurutku lihat nanti waktu Myanmar nanti ada perkembangan enggak gitu loh. Kalau ada yang sama ya mungkin itu bisa saja strategi yang tadi, bisa saja ya emang ada PR lagi. Itu sih. Ya kayak Mei kemarin kan nggak disiarin, terus pas kualifikasi Piala Dunia waktu lawan Vietnam sama Uni Emirat Arab Zoom juga sama aja. Iya sih. Ya, paling gitu ya kalau react kita tentang timnas dari malam. Kalau Abdul mulai suka sih, aku sebenarnya juga waktu awal-awal nonton juga ngerasa oh ini sekarang nonton timnas tuh nggak perlu deg-degan karena udah mulai bagus, tapi setelah mulai ke belakang aku agak kecewa sih sama Ibnu juga kayaknya juga setuju, masih ada banyak PR lah yang harus kita nantikan. Nah, dari Bola Supporter gimana setelah nonton timnas lawan Afghanistan tadi malam? Apakah kalian suka sama strategi yang masih dirahasiakan oleh Sintayong otak-atiknya, atau justru kalian sama kayak saya dengan Ibnu yang agak kecewa dengan penampilan timnas Indonesia? Silahkan tinggalkan komen di bawah. Lalu kalau kalian juga penasaran tentang penilaian kami terhadap 4 pemain keturunan yang diinginkan Sintayong, silahkan tonton juga video tentang 4 pemain keturunan itu, ada juga di YouTube bolasport.com. Lalu jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube kami, lalu terus baca berita-berita tentang timnas Indonesia di bolasport.com. Sekian gitu dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.